Assalamualaikum sahabat bonsai semuanya. Salam satu hobi, salam budidaya, salam bonsai Nusantara. Pada pagi hari ini, pada video kali ini kita berada di lahan ground Kimeng ini. Ini tadi kebetulan saya sama Mas Gunarto sedang membersihkan rumput di sebelah sana. Ya kan Mas? Iya Mas. Nah, tapi ini tadi kebetulan kita dapat orderan dari teman kita, orderan dadaan ya. Ya jadi pada zaman sekarang itu kalau mau berjualan itu sangat mudah. Kita mau jualan apa aja bisa karena sudah didukung dengan media sosial. Nah ini kita cuma manjer aja kok Mas, kita yang penting mengiklankan, entah itu kapannya mau laku nggak masalah, karena pohon itu nggak akan basi kan Mas. Pohon belum laku bisa bertambah besar, semakin bagus, harga juga naik. Nah kebetulan ini tadi postingan atau iklan lama, nah kebetulan baru laku sekarang, alhamdulillah. Oke, langsung saja Mas, kita ke bahannya ya. Ini nanti mau dikirim kemana ini Mas? Ini nanti kita pengiriman manual Mas, ini nanti. Tahu nggak pengiriman manual maksudnya? Gimana itu Mas? Jadi ini nanti kita ngirim langsung Mas, jadi nggak lewat pengiriman. Soalnya ini nanti kita nganter gitu loh Mas, nganter ke Pundong Bantul. Berarti nggak pakai ekspedisi ya Mas? Nah seperti itu. Nah kebetulan ini yang order itu Mas Putra ya, orang Rembang, kebetulan lagi main ke tempat temennya itu order, jadi nanti kita nganter ke tempat temennya itu ke Pundong Mas. Ini pohonnya yang mana Mas? Nah yang ini Mas, ini nanti kita akan dongkel. Mas Putra kebetulan order 2 pohon, yang satu di sebelah sana. Kita eksekusi yang ini dulu Mas. Seperti biasanya kita ngobrol sambil kerja ya Mas. Usia berapa ini Mas? Ini sekitar 1 tahun lebih Mas. Ini mungkin 1 tahun lebih 3 bulanan Mas, kemungkinan perkiraan. Nah ini karena ini nanti kita ngirim manual, ini kita kasih space yang tinggi aja Mas, biar nanti Mas Putra yang memilih mau besok kalau mau mendekin, biar pilihannya lebih banyak. Kita potong di sebelah sini aja. Sebenarnya kalau potong sini pun nggak masalah Mas. Itu bisa buat bahan stek Mas. Ini kita kurangin aja, tapi cabang bawah tetap utuh. Ini nanti walaupun ngirim manual, tetapi tetap kita kasih media Mas, biar pohon lebih aman, nggak ngedrop kan. Sama Mas Putra juga mau dibawa ke Rembang juga. Seperti biasanya, karena pakai ban, tinggal kita angkat. Media pakai apa ini Mas? Ini kebetulan cuma pakai tanah sini aja Mas, tapi tetap pakai pupuk. Nah ini bedanya ini. Nah ini agak merengkel kan Mas ini. Iya Mas, nah, gumpal-gumpal. Ini tanah. Nah seperti ini sebenarnya kurang subur Mas, tapi ya ini bisa lah, soalnya kan ini kita sokong dengan pupuk Mas. Tapi kemungkinan kalau kemarin kita nggak pakai tanah, mungkin bisa lebih subur.
seperti ini juga sudah lumayan subur ya mas, cuma enggak anget lah. Itu kok kakinya bisa muter, itu pecah berapa itu mas? Ini 4 mana ya mas, ini pecah 14 mas ini. Kebetulan ini pecah pendek tapi kita pecah rutin mas, jadi bisa menggurita, bisa penuh seperti ini. Ini untuk calon tangannya juga sudah dapat ini mas. Ya, asal kita mau berusaha, mau berkarya, pasti suatu saat ada yang kita akan memetik hasilnya mas. Ada yang akan menghargai karya kita ya dengan cara membeli karya kita mas. Yang penting kita terus berusaha, tapi kita tetap harus ngiklan ke mas. Kalau kita berjualan enggak iklan, atau kan orang-orang nggak tahu tuh mas kalau kita punya bahan atau kita jual bahan, walaupun entah kapan itu lakunya, mungkin nggak langsung laku, bisa laku cepet, bisa lama, tapi kan nggak masalah. Pohon juga asal dirawat dengan baik, pohon juga tambah besar, asal diprogram dengan baik, progresnya juga semakin bagus, pasti harga juga semakin naik mas. Ini dulu pemrogramannya berapa lama mas? Kalau ini mungkin ini sekitar 3 kali program mas ini. Cuma ini dulu kan waktu penanaman sudah pecah 4 mas. Ini sudah didasari dengan pecah 4. Nah setelah 3 bulan kita pecah lagi. Nah itu mungkin sekitar 3 pemrograman, terus kita tinggal sudah nggak kita apa-apain mas. Jadi kerjanya sudah kemarin. Ini udah lama nggak diprogram kok mas ini. Itu tetap pakai alas atau enggak mas? Iya mas, tetap mas. Alas itu wajib mas. Ini semua pohon kita dikasih alas mas. Untuk alasnya tetap pakai material cor. Ya mas, ini kebetulan kemarin sudah kita planning tuh mas. Kita ini buat sendiri mas ini. Jadi kita bikin porsi banyak, secukupnya kita mau nanam berapa. Dan di rumah juga masih ada stok mas. Jadi kita itu sebisa mungkin harus nyetok mas, harus sedia mas apa-apa itu, seperti lemek, pupuk, apalagi bibit. Ban seperti ini juga di rumah juga ada, walaupun cuma sedikit. Jadi kalau kita waktu mau menanam, kita sudah enak mas. Nah ini sudah mau kena. Ini satu bahan bonsai kimeng ini ya mas. Ya mas. Ini mana mas ini? Gantol. Nah ini seperti ini, bagus ya. Akarnya muter. Nah, seperti ini. Ini besok Mas Putra tinggal melanjutkan ke perantingannya, karena yang di bawah ini sudah rapat kan mas ini. Ini Karakternya dapat ini mas. ya. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama kita langsung pindah ke bahan yang satunya mas, di sebelah sini mas. 2 bahan berarti ini mas. Ya, ini kebetulan mas kita lagi main ke tempat temennya di Bantul. Mungkin pulang untuk oleh-oleh mas. Nah ini mas, ini yang satunya, ini juga kakinya menggurita mas. Ini pecahan banyak, ini mungkin Bagus ini mas. 16 mas ini. Ini juga sama,
Tapi ini mungkin saya masih ingat ini pemrograman kira-kira 4 kalian. Soalnya kan kita mecahnya nggak harus berpatokan 48 terus 16. Sebenarnya belum bisa dipecah ya, kita biarkan dulu, kita harus bersabar sampai berani untuk dipecah. Nah, sama seperti tadi ya, kita kasih space yang tinggi. Ini kita buat banstek mas, walaupun peluang hidupnya tetap 50%, tapi namanya juga berusaha kan mas. Maneman mas kalau buang. Itu kenapa kok peluang hidupnya cuma 50% mas? Ya kan namanya stek kan belum ada akarnya tuh mas kan. Beda kalau cangkok mas, kalau cangkok kan ada akarnya 99% hidup mas, walaupun ada kemungkinan mati juga, cuma 51% mas. Ini usia berapa mas kalau yang ini? Sama mas, ini kan kebetulan satu tempat ini bareng tuh mas. Ini kita kan garapnya satu lahan sekalian gitu loh mas. Total masih ada berapa ini mas? Gimeng? Iya, yang di lahan sini. Oh, yang satu petak ini. Iya. Ini kebetulan ini kemarin sekitar hampir 100. Kalau yang di lahan sini baru 2 ini mas. Nah, jadi ini ibarat kata kalau orang jualan itu, ini mas pertama kan mas. Kalau orang jualan terus bawa uang terus kipat-kipatin terus laris manis. Ya. Penglaris mas. Nah, seperti itu mas. Penglaris mas. Betra mas. Wah, langsung arep kena sakwiti mas. Iya, nah ini ini kan karena tanah mas, jadi ngancing mas. Beda kan dari kemarin pas kita dongkel di rumah itu tanahnya gembur. Nah itu kan kemarin kita nggak pakai tanah mas. Itu kalau yang kemarin pupuk semua ya mas? Ya, pupuk sama pasir kali mas. Kalau ini ngancing mas, ini agak susah, tapi bisa. Nah, bisa. Kita lihat nah seperti ini tangan-tangannya ini mas. Ya seperti ini, bagus ya, lumayan kakinya menggurita. Keliling dunia ini kakinya. Habis ini kita kemas, tapi nggak perlu pakai kayu seperti biasanya, karena kayak manual. Kemungkinan Mas Putra juga mungkin bawa mobil, bawa kendaraan. Kesel mas? Nggak terlalu mah kalau capek itu. Ini kalau ngos-ngosannya ya, ini tadi waktu ngangkat tadi kalau capek nggak, karena ini begitu mudah untuk dongkelnya, tinggal ngobrol, gunting. Nah seperti itu, gunting. Tapi seneng tuh mas, cair kok. Nah seperti itu mas. Jadi kita yang penting tetap berusaha mas. Rezeki nggak akan kemana mas. Ini rencana terus mau disusulin atau nunggu kalau laku semua baru disusulin mas? Ditanam lagi gitu biar bareng lagi atau gimana? Langsung mas, ini nanti sore pun kalau misal nggak hujan, waktu yang memungkinkan, langsung kita susuli mas, biar nggak lupa mas. Kadang kalau kita nggak langsung susulin, kadang suka lupa mungkin, atau memeng mas, males. Kakean gawean mergane mas. Nah seperti itu, tanggung tuh mas, misal mau nanam 1 atau 2, tapi ini kita nanti langsung. Soalnya kalau kita logikanya ya mas, kalau kita nunggu ini laku semua, seandainya dulu ini ditanami, pasti ada hasilnya tuh mas. Pasti pohon juga sudah besar sambil nunggu yang lain itu
laku mas. Oh, sebelah sini ini belum dipotong ya. Jadi kita melayani manual, terus pakai jasa pengiriman juga, COD juga bisa. Mau COD di mana asal sesuai kesepakatan, sama-sama enak, sama-sama cocok, semua bisa diatur kan mas. Kalau yang kirim sistem offline mas, itu maksimal jarak berapa mas? Atau dalam satu provinsi atau gimana gitu? Kalau itu ya mas, kemungkinan lingkup Jogja mungkin bisa, tapi kan itu tergantung. Misal gini, kalau jauh banget ya mungkin kita bisa usahakan, tapi kan misal harus berapa pohon gitu. Kalau misal ngantar satu terus harus ke Gunung Kidul gitu kan, ya gimana tuh mas. Semua bisa dinego lah mas, bisa dirembuk. Ini sudah mau kena, sangat mudah untuk bongkelnya. Perakarannya juga lebat ini mas. Ya nah seperti ini ya, biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Seperti ini, Sangat bagus ini. ya lumayan. Ini nanti kita tetap kasih media. Ini kebetulan nanti Mas Putra mau balik ke Rembang itu sekitar jam 2:30. Jadi ini tadi diwanti-wanti kita agar nggak sampai sore, tapi kita sudah berkenan waktunya cukup untuk ke sana. Ini juga baru jam 11 paling mas ini. Nah seperti itu, ini sudah kita perkirakan ya. Nah oke, sahabat bonsai, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Kami bikin konten seperti ini semata-mata hanya untuk menyemangati teman-teman semua agar semangat berkaryanya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan hobi bonsai itu juga bisa menghasilkan mas. Nah ini kalau misalnya ini kan laku 2, kita susulin terus ngobrol sedikit ya mas, tambahan. Siap mas. Nah ini misal yang ini sehari laku 2 aja kan sudah bisa untuk harian kan mas, ya nggak perlu sehari 2 lah, misal 1 minggu laku 3 atau itu ya sudah salah kalau untuk makan. Cukup lah ya mas. Ya tapi semuanya kan tergantung biaya hidup masing-masing mas. Nah seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.